Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kawan Taiza, NIM 2020.1311130 dari Prodi Informatika, kelas C, ingin mempresentasikan untuk tugas UAS PTI, yaitu tentang e-commerce. Daftar isi yaitu definisi e-commerce, jenis-jenis e-commerce, dan contohnya. Pengertian SEO, pengertian cloud computing, dampak positif dan dampak negatif e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce atau disebut juga perdagangan elektronik merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, dan pemasaran barang ataupun jasa dengan memanfaatkan sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer yang ada sekarang ini. E-commerce juga melibatkan aktivitas yang berhubungan dengan proses transaksi elektronik seperti transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem pengolahan data inventory yang dilakukan dengan sistem komputer atau penjaringan komputer dan lain sebagainya. Apa saja jenis-jenis e-commerce? Yang pertama, ada beberapa jenis e-commerce yang biasanya dilakukan banyak orang melalui media internet seperti dijelaskan berikut ini. Yang pertama yaitu B2B e-commerce, business to business. Ya, contoh dari bisnis B2B adalah dua perusahaan yang saling mengadakan transaksi jual beli atau suplai barang yang dilakukan melalui transaksi online dari internet. Begitu juga dengan payment atau pembayaran yang biasanya mereka lakukan yaitu dengan menggunakan kredit card dari internet dan tanpa pergi ke ATM. B2B e-commerce meliputi semua transaksi elektronik atau jasa yang dilakukan antar perusahaan, produsen, dan pedagang tradisional biasa menggunakan jenis e-commerce ini. Yang kedua, ini adalah contoh B2B, adalah Busy. Busy merupakan e-commerce pertama yang memiliki konsep B2B atau business to business di Indonesia. Busy menyediakan solusi bagi perusahaan yang memiliki masalah dalam hal pengadaan supply dan jasa kebutuhan bisnis. B2C atau business to consumer. Ini adalah jenis yang kedua. Jenis e-commerce B2C adalah jenis bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan konsumen seperti antara produsen yang menjual dan menawarkan produknya ke konsumen umum secara online. Jenis B2C ini adalah jenis e-commerce yang paling sering kita jumpai saat ini. Contoh dari B2C adalah tiket.com. Situs ini adalah penyedia layanan jasa yang menjual berbagai macam tiket perjalanan, mulai dari tiket pesawat, hotel, maupun sewa mobil, dan lain-lain. Selain tiket.com, kini jenis B2C ini telah banyak bermunculan. Contohnya yaitu Bineka, Birbenka, Traveloka, dan lain sebagainya. Dan di tiket.com juga menyediakan tiket kereta, tiket nonton film, dan voucher atau tiket untuk rapid test. Selanjutnya adalah jenis e-commerce C2C. Yang ketiga ya. C2C atau disebut consumer to consumer. Contoh C2C adalah eBay. Yang belum tahu eBay, eBay adalah tempat berkumpulnya para penjual dan pembeli untuk berjual apa saja di seluruh dunia secara online. Dan yang terakhir adalah e-commerce jenis C2B atau consumer to business. Jenis e-commerce consumer to business dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk ataupun jasanya. Contohnya adalah Priceline.com. Adalah situs yang memungkinkan seseorang menjual rumah ke suatu perusahaan serta menyajikan berbagai macam spesifikasi tertentu dari suatu barang yang dijual. SEO atau Search Engine Optimization. Apa itu SEO? Banyak di antara pelanggan yang mencari produk yang mereka inginkan melalui search engine seperti Google atau Bing. Dengan melakukan pengoptimalan pada search engine dapat mengurangi biaya pemasaran. Tetapi sayang, tidak semua website bisa berada di halaman pertama Google, maka perlu dilakukan sebuah teknik yaitu disebut SEO. Apa itu SEO?
SEO atau Search Engine Optimization adalah sebuah cara untuk mengoptimasi situs kita agar bisa lebih terlihat di search engine. Fungsi dari SEO sendiri adalah untuk meningkatkan jumlah pengunjung pada sebuah website. Keuntungan dari SEO, yang pertama membantu website berada di urutan teratas search engine atau di halaman pertama. Yang kedua, banyaknya traffic pengunjung. Jika situs web Anda berhasil berada di urutan pertama, atau setidaknya halaman pertama dari halaman mesin pencari, website Anda mempunyai kesempatan besar untuk mendapatkan banyak lalu lintas pengunjung. Dan yang ketiga itu menghasilkan uang atau keuntungan yang lebih. Selanjutnya, cloud computing. Apakah cloud computing berpengaruh terhadap e-commerce? Yes, sangat berpengaruh. Dalam e-commerce ada dua sistem, yakni arsitektur teknis dan transaksi bisnis. Poin 1, arsitektur teknis. Arsitektur teknis adalah dasar e-commerce. Arsitektur teknis terdiri dari software dan hardware. Pada arsitektur teknis inilah mode bisnis dan strategi pemasaran e-commerce dapat direalisasikan. Cloud computing akan berpengaruh secara signifikan terhadap arsitektur teknis e-commerce. Cloud computing memungkinkan pelaku baru dalam bisnis e-commerce untuk menyewa hardware dan software tanpa melakukan pembelian sehingga mengurangi biaya pembangunan sistem. Faktor kuat yang menyebabkan penerapan cloud computing ke dalam strategi IT e-commerce. 1. Permintaan IT yang berkembang pesat membuat layanan e-commerce menjadi lebih baik, efisien, hemat biaya, fleksibel, dan beragam. Yang kedua, efisien. Efisiensi cloud computing terletak pada dua aspek, yakni data storage dan pay as service. Cloud computing menjadi pilihan yang tepat karena dapat menyediakan data center yang terjangkau untuk industri e-commerce kecil dan menengah. 3. Kualitas. Kebutuhan pelanggan terhadap kualitas yang lebih baik pada produk dan layanan e-commerce adalah keuntungan lain dari cloud computing untuk diterapkan dalam strategi e-commerce. Dampak positif dari e-commerce, yaitu yang pertama pasar internasional. Perusahaan-perusahaan memiliki uang yang sangat besar menjadi pasar internasional karena adanya teknologi digital yang memudahkan proses jual beli antara perusahaan dan pelanggannya. Yang pertama perusahaan, dan ditaruh di SEO atau Search Engine Optimization, dan ini pelanggan akan pergi ke sini, ke SEO. Yang kedua itu penghematan biaya operasional. Lihat dari segi biaya operasional, tentu sangat mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam membuat, mendistribusikan, menyimpan, dan memperkenalkan produk unggulan perusahaan tersebut. Dan itu ada dampak positif bagi perusahaan, dan dampak positif yang ketiga itu kostumisasi massa. Perkembangan saat ini sangat pesat, sehingga perusahaan bisa memodifikasi produk perusahaannya sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen karena pihak perusahaan sudah memberikan sebuah bagian di website untuk tempat konsumen memberikan kritik dan saran. Kritik dan saran tidak usah melalui PO Box atau tempat surat yang lain. Bisa menggunakan email dan feedback yang ada di dalam website tersebut. Yang keempat, batasan waktu kerja dapat diatasi. Bisnis e-commerce ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, tanpa batasan waktu, karena menggunakan internet yang bisa diakses setiap saat. Jadi bisa bekerja melalui rumah, yaitu WFH, work from home. Keuntungan bagi individu. Dampak positif bagi individu, yaitu akses penuh 24 jam. Konsumen dapat berbelanja atau melakukan berbagai transaksi lain dalam 24 jam sepanjang hari, seperti melakukan pembayaran, memperoleh informasi, dan lain-lain. Yang kedua, lebih banyak pilihan. Konsumen mempunyai pilihan produk yang banyak dari daftar supplier internasional yang bisa dicari melalui internet. Yang ketiga itu perbandingan harga. Konsumen dapat berbelanja ke seluruh dunia dengan mengunjungi website perusahaan tersebut, lalu bisa membandingkan harganya, sehingga bisa memutuskan produk perusahaan yang akan dibeli.
Yang keempat itu proses pengantaran produk yang inovatif. Proses pengantaran produk menjadi lebih mudah dengan e-commerce karena konsumen bisa mengunduhnya melalui internet untuk yang bersifat soft file seperti software, sedangkan untuk yang berbentuk hard file bisa menggunakan jasa pengiriman barang yang kini sudah bisa mencapai daerah-daerah kecil. Yaitu contoh jasa pengiriman barang yaitu JNE, Tiki, dan Pos Indonesia. Bagi masyarakat, itu yang pertama kerja yang lebih fleksibel. Oh, sangat untung sekali untuk masyarakat ya, berdampak positif sekali. E-commerce membuat masyarakat tidak harus berada di kantor untuk bisa karena bisa dilakukan di mana saja. Yang kedua, terhubungnya masyarakat dengan masyarakat lain. Masyarakat di negara berkembang dapat mengakses dan menikmati produk, layanan, dan informasi yang mungkin sulit ditemukan di daerah. Bagi negara, dampak positifnya adalah mengurangi polusi udara dan kemacetan di jalan karena bekerja dan beraktivitas di rumah dengan menggunakan internet. Otomatis akan mengurangi pengangguran karena masyarakat bisa meningkatkan daya kreativitas mereka dalam memproduksi dan menjual produk mereka dengan cara yang gampang dan tanpa modal yang besar. Namun, pemerintah harus mendukung dan membantu usaha kecil menengah ini. Selain itu, negara mendapatkan income yang besar dan bisa memperkenalkan produk-produk asli dari negara masing-masing. Dampak positifnya adalah mengurangi polusi udara, dan bisa mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya kreativitas. Dampak negatifnya e-commerce, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang pertama, gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Yang kedua, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Sumber-sumber yang saya ambil untuk membuat PowerPoint ini adalah dari Google, Wikipedia, SlideShare, dan YouTube. Untuk presentasi e-commerce saya sampai di sini. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah presentasi tentang cloud computing. Mari mengenal cloud computing. Apa itu cloud computing? Komputasi awan atau yang biasa dikenal dengan cloud computing merupakan sebuah metode komputasi di mana kemampuan IT disediakan sebagai layanan berbasis internet, sehingga kita dapat dengan mudah mengakses data dari mana saja selama kita terhubung di internet. Presentasi kali ini tentang cloud computing itu sangat-sangat berhubungan dengan presentasi sebelumnya, yaitu presentasi tentang e-commerce, yaitu cloud computing sangat penting di dalam e-commerce. Jenis-jenis komputasi awan atau jenis cloud computing, yaitu yang pertama software as a service atau disingkat SaaS. Yang kedua itu platform as a service, disingkat PaaS. Dan yang ketiga infrastructure as a service, disingkat IaaS. Di sini ada hierarkinya, network arsitek menggunakan infrastruktur, yang menggunakan platform as service seorang application developer, dan menggunakan software as a service yaitu pekerja kantoran. Software as a service, singkat SaaS. Software as a service atau SaaS adalah layanan dari cloud computing di mana kita tinggal memakai software atau perangkat lunak yang telah disediakan. Kita cukup tahu bahwa perangkat lunak bisa berjalan dan bisa digunakan dengan baik. Beberapa contoh layanan SaaS dari komputasi awan atau cloud computing, yaitu email publik, yaitu seperti Yahoo, Hotmail, MSN, dan Gmail. Instant messaging, yaitu Skype, Google Talk,
Yahoo, dan banyak yang lainnya. Social network, ada Facebook, YouTube, Twitter, dan banyak yang lainnya. Bisa seperti WA, Line, Kakotalk, WeChat, dan lain-lain. Lanjut. Selanjutnya itu Platform as a Service atau PaaS. Platform as a Service atau PaaS merupakan adalah layanan dari cloud computing di mana kita menyewa tempat yang lingkungannya terdiri dari sistem operasi jaringan, database engine, framework, aplikasi, dan lain-lain untuk menjalankan aplikasi yang kita buat. Tanpa kita harus menyiapkan tempat terlebih dahulu, yang penting aplikasi yang kita buat bisa berjalan di tempat tersebut. Beberapa contoh penyedia layanan PaaS dari komputasi awan atau cloud computing yaitu iCloud, Windows Azure, Amazon Web Service. Ini ada cloud hosting, ini tradisional, bisa terjadi error. Cloud hosting bisa jadi tidak error. Lanjut ya, keuntungan dari PaaS atau Platform as a Service adalah kita sebagai pengembang atau developer bisa fokus pada aplikasi yang kita buat tanpa harus memikirkan operasional dari tempat atau rumah aplikasi yang kita buat. Yang selanjutnya itu Infrastructure as a Service atau IaaS. Infrastructure as a Service atau IaaS adalah layanan dari cloud computing di mana kita bisa menyewa infrastruktur IT atau komputasi, storage, memori, network, dan sebagainya. Kita bisa didefinisikan beberapa besar unit komputasi. CV yang itu ada CPU, penyimpanan data atau storage, memori atau RAM, bandwidth, dan konfigurasi lain-lainnya yang akan kita sewa. Mudahnya, IaaS ini adalah menyewa komputer virtual yang masih kosong, di mana setelah komputer ini disewa, kita bisa menggunakannya terserah dari kebutuhan kita. Kita bisa install sistem operasi dan aplikasi apapun di atasnya atau di dalamnya. Beberapa contoh penyediaan layanan IaaS dari komputasi awan atau cloud computing itu adalah Amazon Web Service, Telkom Cloud, Windows Azure, dan Business Cloud Computing. Ada juga seperti Dropbox, Mega, dan Google Drive. Keuntungan dari IaaS adalah kita tidak perlu membeli komputer fisik atau konfigurasi komputer virtual tersebut bisa kita rubah atau scale up, scale down dengan mudah. Sebagai contoh, saat komputer virtual tersebut sudah kelebihan beban, kita bisa tambahkan CPU, RAM, storage, dan sebagainya dengan segera. Kelebihan dan kekurangan komputasi awan atau cloud computing. Kelebihan komputasi awan atau cloud computing, yang pertama itu menghemat biaya investasi awal untuk pembelian sumber daya. Yang kedua, bisa menghemat waktu sehingga perusahaan bisa langsung fokus ke profit atau keuntungan dan berkembang dengan cepat. Yang ketiga, membuat operasional dan manajemen lebih mudah karena sistem pribadi atau perusahaan yang tersambung dalam satu cloud dapat dimonitor dan diatur dengan mudah. Sangat sederhana. Yang keempat, menjadikan kolaborasi atau collaboration yang terpercaya dan lebih ramping. Yang kelima, menghemat biaya operasional pada saat mobilitas ingin ditingkatkan dan kritikal sistem informasi yang dibangun. Kekurangan komputasi awan atau cloud computing yaitu komputer akan menjadi lambat atau tidak bisa dipakai sama sekali. Jika internet bermasalah atau kelebihan beban, dan juga perusahaan yang menyewa layanan dari cloud computing tidak punya akses langsung ke sumber daya, jadi semua tergantung dari kondisi vendor atau penyedia layanan cloud computing. Jika server vendor rusak atau punya layanan backup yang buruk, maka perusahaan akan mengalami kerugian besar. Aplikasi media penyimpanan cloud, yaitu ada Dropbox, SkyDrive, Google Drive. Dropbox. Aplikasi ini dapat berjalan di komputer dan mobile yang kita gunakan.
sangat mudah digunakan. Setelah kita register di situsnya, kita hanya perlu melakukan instalasi di komputer dan mobile. Setelah itu, hanya perlu menyalin semua file-file ke folder Dropbox dan akan otomatis tersinkronisasi dengan mobile. Layanan ini dapat dinikmati untuk 2 GB. Itu Google Drive, SkyDrive, iCloud, dan lain-lain. Nah, sudah selesai semua presentasi, yaitu yang pertama tentang e-commerce, yang kedua tentang cloud computing. Semoga dapat memenuhi nilai UAS PTI semester 1 ini. Saya Mikopon Faiza, ingin mundur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Tentunya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Arif Sutanto selaku dosen PTI semester 1 ini. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.